Good afternoon, student. How are you doing today? Yes, you again with me, Miss Ellie. Today in English lesson for a grade. Gimana kalian kabarnya? Oke, masih menjaga protokol kesehatan kan? Oke, ingat 3M pesan mama ya. Pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ya, wearing masker ya. Itu semuanya untuk kesehatan kita dan keluarga serta negara ya. Kalau kita menjalankan protokol itu, pasti kita terhindar dari sakit penyakit atau yang sedang kita alami adalah wabah ya, yaitu virus COVID-19. Oke. Kalau kita sakit, kita tidak menjaga protokol kesehatan, nanti kita tidak bisa belajar, karena tidak bisa belajar semua mata pelajaran, khususnya bahasa Inggris juga ya. Oke, saya tahu kalian pasti ingin belajar ya, tidak putus-putus, semangatnya juga tinggi, nanti PPT atau video dari guru-guru semua. Oke, itu adalah ciri-ciri anak yang pintar ya, dan mau maju. Oke, apapun keadaannya, misalnya pernah bilang, kita hanya bisa berdoa, we hope God bless us, oke, jauhkan dari penyakit, memberkati orang tua, oke, supaya bisa memfasilitasi kehidupan kalian dan pembelajaran. Oke, mungkin orang tuanya bisa membantu dari segi keuangan atau membeli pulsa. Oke. Kalau orang tua sudah membantu, wujud kalian apa sebagai murid? Itu berbakti, oke, belajar yang baik ya, membantu kegiatan di rumah ya, bisa juga karena kan banyak waktu ya, you have spare time ya, many time ya. Di samping belajar juga bisa membantu orang tua ya, dan juga sudah jadi belajar bisa mandiri dengan adanya hikmah dari COVID ini ya. Oke. Saya tekankan lagi, sekali lagi, apabila siswa kurang mengerti atau belum jelas dari PPT atau video yang diberikan, Sally membuka ruang tanya jawab ya. Silakan kalian bertanya di WA saya, ya saya bisa pasti membalasnya ya. Sally tahu dari mana kalau kalian kesulitan, kalau tidak bertanya ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya selama ini yang sudah mengumpulkan tugas, coba membaca PPT atau melihat PPT atau melihat video ya. Oke. Sally tahu kalau kalian membuka video itu bisa menghabiskan kuota, tapi kalian lihat adalah pentingnya pelajaran yang diberikan ya, ilmu yang akan kalian dapatkan. Okay? You must be wise about your pulsa ya, kamu harus bijaksana dengan kuota. Okay? Boleh dipakai buat yang lain, tetapi kamu bisa manage. Okay? Thank you. Hari ini kita buka pelajaran kita. This is continue ya. Dari already Miss Tingka give to you ya, yang di part 2. Misalnya sekarang part 3 ya. Pelajaran kita adalah, remember what is our material last day. Untuk hari Selasa yang kemarin, ingat pelajaran kita still same ya. Nanti saya akan bagikan materi yang terbaru. Maaf, maksudnya dalam section ini saya atau part ini saya akan berikan indikator terbarunya ya. Perhatikan, more attention. Ini yang terbaru buat kalian. Nanti saya akan lampirkan beberapa teks ya yang akan kalian kerjakan. Segera kirimkan ke WA grup kelas ya. Okay, today English lesson for a grade when I was a child. Ketika saya dulu masih kecil.
kecil. Oke. Kalian lihat dari kata wash. Remember di pelajarannya kemarin already give to you ya. This is wearing, using nominal. Ya, nominal to be-nya ya. Berarti kemarin sekarang sudah belajar bentuk nominal dari past tense. When ketika saya masih kecil. Yes. Still chapter 10, part 3 or section 3. Okay, with me, Miss Ellie. Simple past, okay, already give to you what definition of simple past ya. Kemarin sudah diberikan more complete ya oleh Istinka about simple present tense. Okay, I will review a few maybe ya pada kalian. Okay, simple past tense. Okay, when I was child, nih perikop atau title kita bisa dikasih gambar ya. Oke, kita analyze nih sebelah kiri. There are two couple ya, parents. Okay. Why I call parents? Because maybe there is a child. Sebelah kiri orang tua. Okay, the man and the woman have one son. Laki-laki ya. Yang sebelah kiri itu dulu atau the last, pakainya past. And then in the right side now. Okay. The boys grew up, sudah dewasa ya, di sini ada gambarnya, orang laki-laki muda ya, okay. Handsome, okay. Sekarang kalau dulu dia masih kecil, sekarang sudah dewasa. Jadi pelajaran kita when I was child itu menceritakan tentang kejadian yang sudah lewat, okay. Atau pas. Okay, basic competencies. Competence, our materi. I will read for you. In Indonesia ya Miss Eli, ini adalah dasar dari pembelajaran kita yang ditetapkan oleh pendidikan ya, dinas pendidikan ya dan sekolah ya. Ini untuk 3.10 menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan kegiatan kejadian dilakukan atau terjadi rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau. Sesuai dengan konteks penggunaannya, perhatikan unsur kebahasaannya simple present tense. Simple artinya sederhana. Past tense, past yang lalu, tense kata kerja. Jadinya kata kerja sederhana waktu yang lalu. Gitu ya. Ini bisa lihat KKU-nya adalah siswa bisa menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Saya melihat PPT-nya already untuk struktur, okay, dan unsur kebahasaan ya feature language ya already give to you from Mr. Rocky and Miss Dinka ya. Jadi sudah paham ya. Jadi other 4.10 ini adalah keterampilan menyusun teks interaksi transnasional lisan dan tulis sangat pendek sederhana, melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan kegiatan kejadian dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Jadi siswa mampu menyusun teks transnasional lisan dan tulis. Oke, dengan memperhatikan fungsi struktur sosial dan unsur bahasaan yang benar sesuai dengan konteks, yaitu pelajaran kita yaitu past, simple past. What is the function of simple past tense? Apa sih fungsi sosialnya? Fungsinya apa? Kita belajar simple past tense. Simple past tense. Okay, I read. Is the tense is used to discuss event that occurred in the past or event that have already been completed or have occurred. Curate ya. Kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan yang telah selesai ataupun sudah terjadi. Itu definisinya. Dan menjadi fungsi sosial atau social function. Purpose. What is the purpose or the goal of our materi today? We will learn. Kita akan belajar to
communicate state and event in the past in order to share information. Oke, untuk mengkomunikasikan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu dan men-share atau memberikan informasi kepada orang lain. Jadi peristiwa masa lalu di-share. Kejadian ini loh dalam kehidupan sekarang. Jadi kita seperti menciptakan kembali. Tapi settingnya adalah kalimat, bukan paragraf ya. Signal time, remember, ini adalah termasuk karakteristik ya, karakteristik of past tense, simple past tense. There are three, yesterday, kemarin, last, yang lalu, ago juga yang lalu. Oh ya, pemakaiannya yesterday ya, 1 hari sebelumnya. Kalau last, untuk ukuran bulan dan tahun yang lebih panjang ya. Kalau ago bisa hari-harian atau menit-menitan atau jam-jaman ya. Jadi range-nya untuk ago lebih rendah, lebih short, but less more long ya, agak panjang gitu ya. Learning objective, tujuan dan learning objective hari ini adalah identify structure text of simple present tense. Jadi mengidentifikasi struktur teks simple present tense dalam kalimat ya. Meskipun Mr. already give to you and Mrs. Dinka, misalnya diulang sedikit. Okay. The students are able to apply formula patterns into the sentences of verbal sentences from simple present tense. Jadi siswa mampu mengaplikasikan rumus-rumus atau formula dari kalimat untuk verbal, kalimat verbal dalam teks simple present tense. Oke. Mengerti kelas? So far clearly ya. The form of simple past tense. Forms is bentuk ya. Bentuk-bentuk dari simple past tense. There are two. Number one, nominal form. Kemarin sudah dibahas ya. Yesterday already discussed as of Mrs. Dinka. But me today we discuss about verbal form. Misalnya sekarang discussnya tentang verbal form. Oke. What is different? Both of them. Apa sih perbedaan dari keduanya? Oke. Selamat dibikin kalimat. If you made the sentences, same meaning ya. Artinya sama, cuma bentuknya berbeda. Tujuannya sama. Maksudnya, katanya, kalimatnya ini artinya. Tetapi there are different ya. How to use, how to make. Berbeda cara membuatnya. Just all ya. Sekarang perhatikan now the patterns of past in the verbal form. Bentuk past tense dalam bentuk verbal ya. Sorry, rumus verbal dalam past tense. Oke, kita lihat pengantarnya dulu. Sentences they require a verb in the sentences. Jadi kalimat yang membutuhkan kata kerja di dalam kalimatnya. Oke, verbal itu. Verb, kata kerja. Jadi kita hari ini membuat kalimat verbal dalam past tense. Oke. Yang fungsi sosialnya kalimat yang membutuhkan kata kerja dalam kalimatnya. Jadi di sini kita menggunakan kata kerja yang menjadi patokan. Oke, ada penambahan did juga di sini ya. Kalau nominal ingat, you remember the pattern of nominal? Okay. We used to be, was, were. That in this form atau verbal form, did not use. Kita nggak menggunakannya ya. Kita tidak perlu because of what? There are verb to and did. Oke, jadi kita di sini bermain dengan verbal. Oke, atau verb. Oke. Let's see. There are three form. 3 bentuk kalimatnya ya. Positive form, negative form, interrogative form.
Okay, I read for you. Okay. Positive, there are subject followed by verb to, followed by object, followed by complement. Negative form, subject followed by did not. Oke, yang namanya negatif pasti pakai not. Negatif usually use not after to be. Verb 1, back to the verb 1. Why? Kenapa Miss ini kok verb 1 tidak verb 2 seperti yang di atas? Because of what? There are did. Oke, did. Di sini did sebagai to be sebenarnya enak ya. Sama seperti was dan were di nominal sentences. Verb 1 followed by object. Still complement ya, misalnya lupa di sini tulisnya ya. Oke. Interrogative, you change the place. Sub did, okay, you put in the front and then followed by subject. Jadi ditukar antara subject dengan to be-nya. Oke, remember did. Oke, did. Oke, saya kasih tahu ya. Did itu dipakai untuk semua subjek. Kalau was sama were beda ya. Oke. Who use was? I. She, it. Who use were? They. That did use all of subject. Dewi, Ayu, she. Oke, jadi nggak usah bingung ya. Did untuk semua subjek. Oke, did subjek verb 1. Oke, back to the verb 1. Ngerti ya? Perhatikan ya. Verb 1 akan muncul apabila ada did. Apabila di past tense, oke, ada verb 2, dia tidak ada kata bantunya atau did. Karena verb 2 sudah mewakili did. Verb 1 menjadi past tense, maaf ini, apabila ditambahkan did yang bentuknya, to be, did, yaitu to be yang bentuknya past tense. Oke, ingat ya, to be-nya past tense untuk verbal adanya adalah did. To be past tense in verbal form is did. But nominal is was, were. Ya, understand? Did subject verb 1, object followed by question mark. Complement ya, sorry ya. And then question mark. How you answer? Oke, di sentences. Di sentences, kalau kalimat tanya pasti jawabnya ada yes or no ya. Bisa dikasih tahu. Still yes, subject followed by did. Ya, she did. Yes, she did. No, she did not. No, she didn't. Sama aja ya. Ini ada pemangkasan. Ngerti ya? Saya tahu kalian sih sudah mengerti ya. Cepat mengertinya. Apalagi anak-anak yang lebih concern ya. Makanya kalian perhatikan. Jangan sampai ada ya you miss word. Satu kata pun jangan ada yang lupa. Dan jangan lupa boleh menghafalnya. Ya. Banyak nih serumus-serumus bahasa Inggris ya memang banyak. Oke, karena itu menjadi panduan ya. Bagaimana kamu bisa menulis dengan baik dan benar. Banyak orang bisa berbicara bahasa Inggris tetapi strukturnya salah. Apakah itu perlu Miss zaman sekarang juga? Benar lah. Kalau dalam tulisan itu harus menurut strukturnya. Oke. Kalau dalam speaking kita bisa koreksi. Tapi apabila kalian strukturnya benar, pasti kesalahan untuk speakingnya tidak ada. Oke? Oke, saya dikasih juga ini contohnya ya. Example verbal sentences. Ini contoh yang pertama bisa dikasih ini. Ya, I give you 2. Oke, example. I read for you. Example verbal sentences. She went to Manado for holiday last week. Dia telah pergi ke Manado untuk liburan last week, minggu kemarin.
boleh. Oke. She, oke, ini kalimat positifnya, kita lihat ya. She is subject. When, bentuk kedua ya. Bentuk satunya apa ya? You remember? Go. Manado, for holiday itu adalah object. Jadi go to somewhere ya. Ini Manado menjadi objeknya. Yang mereka pergi kemana ya? Last week ini komplement of atau keterangan dari time. Oke. Gimana negatifnya? Oke, kita lihat. She did not go to Manado for holiday last week. Kita lihat ya. She did not go to Manado. Saya lihat kan ini F1 balik ya. Kembali lagi ya, darinya kan F2. Back again to be. Balik lagi menjadi kalimat, verbnya F1. Kenapa? Because of Dera did. Interrogative. Did she go to Manado for holiday last week? Kalau di depan untuk kalimat negatif, oleh interrogatif, to be, kita jadi mengucapkannya dengan apakah dia pergi ke Manado untuk liburan minggu lalu. Jawabnya yes, she did. No, she did. Ya, dia pergi. Tidak, dia tidak pergi. Perhatikan the words below the underline. Perhatikan kata yang di bawah garis ya. Give you the other. They bought the ticket cinema 2 days ago. Mereka telah membeli tiket sinema atau bioskop film ya 2 days ago. Sinema itu film ya, Nak. Kalau tempatnya namanya bioskop atau theater, oke. They lebih dari satu mereka. Saya Tono Tini, apa Tono Tini Ayu, oke. Tiket sinema. Tiket FKS. Why? There are S in the tickets. Karena D-nya banyak. Kan nggak mungkin tiketnya satu, mereka bertiga ya. They bought the ticket cinema 2 days ago. Mereka telah membeli tiket, bacanya gitu ya. Oke. We read telah tiket sinema atau film 2 hari yang lalu. Perhatikan. Subjeknya they, bought 2, tiket sinema objek. Yang lain komplement. They did not, perhatikan lagi ya sama kayak tadi ya. They did not buy, back to the one, the tiket cinema 2 days ago. Mereka tidak membeli tiket film 2 hari yang lalu. Did they buy the ticket cinema 2 days ago? Apakah mereka membeli tiket sinema 2 minggu yang lalu? Tiket film? Question mark, tanda tanya. Jawabnya ya, yes they did. Ya, mereka beli, Miss. Oh no, mereka tidak beli, Miss. Ngerti ya? It's easy. Gampang kalau menurut Miss Ellie ya. Remember, kamu harus bisa menghafal rumusnya. Oke, pokoknya jeli. Analyze, Miss Ellie bisa analisis nih. Oke, perhatikan ya. Analyze. My sister was my uniform clothes yesterday. Saudara perempuan saya telah mencuci baju seragam saya kemarin. Ada yang masalah, Nak? Kata kerjanya irregular atau regular verb? Ini yang beraturan ya. Kalau yang tadi berubah. Nah, coba isinya apa untuk negatif? Isinya apa untuk interrogatif? Bagaimana dengan yes or no? Kita lihat ya. Answer. My sister was my uniform clothes yesterday. Saudara perempuan saya telah mencuci baju seragam saya kemarin. Baik sekali ya saudaranya. Oke.
Because your sister, she must be kind of you. Okay. Begitu juga dirimu ya nak ya, harus baik. My sister did not wash my uniform clothes yesterday. Saudara saya tidak mencuci baju seragam saya kemarin. Karena mati. Did your sister wash your uniform clothes yesterday? Apakah saudaramu mencuci bajumu kemarin? Kok pakai your ya, Miss? Mainnya kemana ya, Miss? Kok we change your, we change my to yours? Kan bertanya kepada seseorang kalau kalimat tanya itu ya. Jadi kalau saya pasti nanya orang kedua, saya orang pertama, orang ketiganya ada you ada your. Apakah saudara perempuanmu mencuci bajumu? Jadi semua yang ada my, you change with yours. Perhatikan ya, Nak ya. Jangan lupa tanda tanya misalnya ini agak ini ya, saya tidak ngaruh ya. Jawabnya yes, my sister did. Apapun subjeknya, kayak did ya. No, my sister did. Apa gimana ya? Next, ini adalah apa? Teks atau assignment for you kelas 8A sampai 8J. Sorry Kak. Okay. Make the sentences into verbal form of simple past tense. Buatlah kalimat ini menjadi kalimat dalam bentuk verbal dalam simple past tense. Berarti misalnya ngasihnya nggak bentuk verbal ini ya. Oke. Mungkin malah simple present ya. Kamu suruh menggantikannya ke past. Kalau tadi kan misalnya udah kasih positifnya, tapi dalam past. Jadi kalian tinggal mengikuti. In form positif, negatif, interrogative. Number one, Eri for you. Lulu walked to school yesterday. This is not perfect, ma'am. Okay. Police catch the thief in the mall last week. Garden plant the sunflower in the big garden 3 days ago. The big house sell last month. Christy drink the fresh lemon tea 2 years ago. Oke, Miss Eli lupa ya, perhatikan. Kata-kata ini yang kalian rubah nanti seharusnya Miss Eli taruh di dalam kurung ya, under brackets ya. Oke, nomor 1 yang dalam kurung adalah walk. Oke, number 1. The second, number 2, catch. Kalian nanti tulis dalam kurung ya. Number 3, plan. Number 4, sell. Kalian tulis dalam kurung ya. Number 5, drain. Kalian tulis dalam kurung. Jadi itu yang berubah ya. Oke, sorry, saya lupa memberikan. Oke, tapi saya sudah memberitahukan kamu sekarang. Oke, send your text in WA class as soon as possible. Oke, semangat mengerjakan ya. Nanti bisa lihat apakah kalian sudah mengerti atau tidak. Oke, pas paruhnya atau mengalami kesulitan di tubinya atau lupa memindahkan untuk yang negatif interrogatifnya ya. Ini adalah pengalaman yang baru, kalian belajar yang verbal ya. Segera kerjakan, saya tunggu. Oke. Thank you for attention class. Oke, jangan lupa mengirimkan jawabannya. Saya tunggu sebelum hari Selasa. On Tuesday. Okay. I'm waiting you before Tuesday. Okay. Thank you. See you. Bye.